Oke, selamat sore kawan-kawan, sahabat semua dari Celoteh Ontoseno. Kembali kita ketemu lagi di Dekun Kopi Harapan Indah, dimana yang selalu support dari channel podcast Ontoseno. Kembali kita akan ngobrolin, mau sedikit sharing tentang sekarang yang masih hangat di masyarakat, yaitu tentang virus corona. Nah, kebetulan di sini saya ketemu narasumber, salah satu dokter yang pernah menangani pasien corona di daerah Bekasi. Selamat sore, Mbak, Bu, atau siapa ini? Selamat sore semuanya, boleh Iya. panggil bebas sih. Oh iya, panggil Mbak ya, Mbak Dokter Iwa. Ya, Iya, Mbak Dokter Iwa ini just info aja buat sahabat Celoteh Ontoseno. Dia sempat menangani pasien COVID selama berapa bulan, Dok? dari awal COVID berarti Oh. udah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi Dokter Iwa ini sempat menangani pasien COVID 1,5 tahun untuk daerah Bekasi. Ya. Untuk daerah Bekasi. Oh ya, info tambahan. Mungkin sahabat Celoteh Ontoseno, sekedar info tambahan ini, kenapa saya panggil Mbak Dokter, karena beliau juga masih single. Yang mau daftar silahkan bisa follow podcast Ontoseno atau nge-DM kita di YouTube. Gitu, iya. Ya, kita langsung aja. Mbak Dokter Iwa. Ya, Ini kan di luaran lagi rame ya. ya, Rame tentang virus COVID. Mm-mm. Dan dari anjuran pemerintah itu ada yang namanya 3M. ya, Iya kan? Satu, mencuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak. Sekarang gini, saya mau tanya ke Mbak Dokter, biar teman-teman kawan-kawan Celoteh Ontoseno itu juga paham. Sebenarnya untuk masker sendiri itu, efektif masker itu boleh dipakai itu berapa lama? Kalau masker kita baiknya 4-8 jam tuh ganti. Iya. Jadi jangan satu hari full menggunakan masker yang sama dan aktivitas di luar. Oh gitu. Bagusnya diganti dengan catatan tidak menurunkan ke dagu, terus ditarik lagi ke atas, turunkan lagi berulang. Oh, menaik turunkan masker, Ya, itu nggak boleh ya? baiknya jangan. Kadang kan kalau kita umpamanya kita naik mobil itu kan nggak di luar. Mm-mm. Itu kan kita juga kadang menurunkan masker. Mm-mm. Itu gimana itu, Mbak? Mendingan dicopot dulu. Oh, mendingan Jadi dicopot. disimpan di tempat yang memang dirasa aman untuk disimpan. Habis itu kalau bisa ternyata mau dipakai lagi, dipakai lagi. Oh, berarti takutnya dari tangan nempel ke masker ya? Oh gitu. Untuk masker sendiri itu, nah ini kita mau tanya ini. Mungkin kawan-kawan, saya mewakili kawan-kawan sahabat Celoteh Ontoseno. Iya. Masker itu sebenarnya yang bagus itu masker yang gimana? Karena kan sekarang ada orang yang sudah mematuhi pakai masker, Mm-mm. tapi maskernya itu asal-asalan. Iya. Ada yang mungkin dia masker scuba, Mm-mm. ada mungkin yang dia bikin sendiri dari kain. Iya. Itu gimana ini? Mbak Dokter mungkin bisa dijelaskan. Untuk yang sekarang masker itu pedomannya kan kita 2 lapis ya, double masker. Jadi yang dalamnya mungkin bisa pakai masker medis, luarnya pakai masker kain. Jadi dia 2 lapis itu kan bisa menyaring lebih dari 95% bakteri atau virus yang mungkin akan masuk. Dan dengan catatan hidungnya bagian hidung harus tertutup rapat, bagian pipi itu Pipi? juga jangan bolong atau longgar, Terbuka. sama bagian dagunya dia harus menutupi dengan baik, dagu, pipi, hidung. Jadi bagian Berarti kalau make sampai batas antara dagu sama leher.
Enggak, sebenarnya yang penting tidak ada celah antara dagu dan pipi dan hidung. Gitu. Ada rongga istilahnya Iya, ya? iya ada rongga. Oh gitu. Nah, untuk masker sendiri sebenarnya yang cukup nggak perlu pakai double masker itu sebenarnya ada nggak masker yang istilahnya dianjurkan dia bisa pakai tapi nggak perlu double masker? Bisa itu pakai masker tipe yang N95. Itu cukup satu lapis. Satu lapis. Itu karena dia sudah di atas 97%, 99% untuk menyaring. 95, tapi dengan 95 yang asli karena sekarang 95. banyak yang dijual. Bajakan ya? Iya. Oh, KW. Namanya aja N95. Ciri N95 sendiri itu seperti apa? Kalau misalnya N95 itu sebenarnya dia 6 lapis, terus 6 lapis. diharapkan dikeluarkan oleh distributor yang memang dipercaya. Oke. Jadi jangan merek yang lain dengan harga lebih murah, Iya. judulnya sama N95 tapi ternyata distributornya belum kita percaya untuk mengeluarkan masker itu. Gitu. Ada nggak mungkin dari ciri fisik yang menunjukkan dia N95? Kalau sekarang kan orang patokan masker N95 itu dari tulisan. Di sampingnya tulisan N95. Tapi setelah maskernya dipegang kok berasa tipis, berasa ini. Ada nggak umpamanya ciri yang gampang aja? Oh ini saya beli asli nih. Oh enggak nih gitu. Gambarannya sih kalau N95 biasanya dia ada kawat di hidung. Kawat. Gitu. Jadi dia untuk mensil bagian hidungnya supaya tidak ada celah. Terus dia akan kedap. Jadi kalau kita pakai akan terasa lebih sesak. Iya. Tapi karena ya tadi tidak ada celah sama sekali udara untuk masuk. Pada saat tulisannya ternyata N95 tapi kita pakainya tidak kedap atau longgar. Iya. Terus mungkin di merek Iya. yang kurang dipercaya, mungkin kita harus perbandingan sama yang memang sudah biasa mengeluarkan N95. Ini tadi kan bilang yang dipakai agak sesak. Iya. Ya. Nah sekarang kalau umpamanya kita pakai double masker, bagaimana caranya yang tidak membuat sesak pernapasan itu yang gimana gitu? Kalau awal yang Iya. tidak terbiasa pakai double masker pasti satu Sesak. masker aja udah sesak. Cuman kalau misalnya kita udah terbiasa Iya. dengan letak hidungnya jangan terlalu bawah, jangan terlalu menekan hidung, pas di batang hidung itu akan seperti biasa, seperti aktivitas, nggak ada gangguan. Gitu. Jangan takut oksigen jadi turun karena double masker, jangan takut Iya, oksigen jadi karena turun kan ada orang yang umpamanya orang yang gila olahraga itu ya, orang yang seharian gak olahraga itu malah badan lemes dan tapi dia olahraga dia mewajibkan pakai masker. Sedangkan kalau pakai masker N95 atau double masker dia sesak nafas itu gimana? Atau mungkin ada alat atau apa yang buat? Nah, saya tanya, sekarang kan banyak ibu-ibu itu takut lipstiknya nempel di masker. Terus dia pakai alat penahan itu ya, apa kayak plastik, kayak plastik ngerangka itu ya. Atau silikon itu. Itu sebenarnya boleh nggak gitu? Asal si plastik ini tidak membuat, jadi kan terkadang tuh ukuran plastik itu melebihi dari kapasitas masker. Jadi pada saat kita tempel plastik, maskernya jadi terangkat. Nah itu kan nggak bagus. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya harus seal, harus kedap udara bagian hidung, pipi dan dagu. Oke. Nah sekarang yang ketiga adalah yang kedua ya, tentang mencuci tangan. Sekarang ini banyak sekali beredar hand sanitizer, sabun tangan. Sebenarnya yang bagus untuk mencuci tangan itu yang kandungannya apa? Jadi mungkin kan sahabat Celoteh Ontoseno atau kawan-kawan yang ada di luar tuh biasanya kalau beli sabun tangan kan pasti ada kandungannya itu apa? Kayak dulu ada yang bilang Dettol atau merek tertentu ya, merek tertentu, akhirnya merek itu habis di pasaran. Sedangkan ada beberapa merek lain yang mungkin kandungannya sama. Nah sebenarnya yang dicari kandungannya itu apa yang bagus untuk mencuci itu?
Kalau sabun sih sebenarnya prinsipnya yang sifatnya untuk desinfeksi ya. Iya. Tapi khusus untuk tangan. Jadi bukan untuk yang ruangan Iya. dan lain-lain. Nah, untuk merek sebenarnya tidak ada yang khusus. Yang Iya. penting memang tujuan untuk sabun cuci tangan. Tidak ada yang harus kandungan apa dan kandungan apa. Atau mungkin yang ada kan yang sabun seperti contoh sabun anak-anak itu kan nggak berbusa itu, ya kan, yang buat cuci tangan anak-anak itu malah nggak berbusa. Iya, itu Nah. jangan. Oh tetap yang Ada untuk untuk mencuci tangannya. mencuci tangan Mm-mm. biasa. Oke. Jadi bukan sabun mandi, sabun Nah sekarang muka kan gitu. gini, kadang ada yang orang mencuci tangan di beberapa wastafel itu kan ada pakai sabun batangan itu. Iya. Kadang masih ada. Itu gimana? Sebenarnya sih bagusnya yang memang khusus untuk cuci tangan, menghilangkan bakteri gitu. Jadi bukan gitu. untuk yang kecantikan, untuk memutihkan atau dan lain-lain. Kan itu. kadang-kadang orang-orang mikirnya yang penting prinsipnya sabun. Oh gitu. Padahal harusnya kan ada penyempatan untuk sabun untuk memang digunakan untuk mandi, sabun untuk Yang cuci spesifik tangan, iya. untuk cuci tangan. Iya, gitu. Nah, sekarang kita ada yang namanya social distancing Ya. atau menjaga jarak. Kayak kita ini kan masih ada jaraknya nih, nggak boleh deket-deket. Wah, ini kalau sahabat Ontosino lihat juga pengen ini deket-deket dengan Bu Dokter. Itu social distancing itu seperti apa itu? Mbak? Menjaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter per orang. Jadi kalau kita rentangkan tangan sebenarnya satu Iya. sama lain tidak bersentuhan. Oh, Jadi berarti batasnya. tangan satu sama yang lain nggak bersentuhan. Oh, Pada saat oke. pertentangan tangan ya jarak 1,5 meter tuh kira-kira segitu. Oh. Nggak usah diukur. Lah, kalau yang pacaran? Kalau yang pacaran gimana? Berarti kalau suami istri juga harus jarak juga? Asal yakin itu aman. Oh, asal yakin. Jadi teman-teman untuk menjaga jarak itu patokan yang paling mudah itu adalah merentangkan tangan, di mana kedua tangan tidak saling bersentuhan, itu aman. Itu aman. Gitu. Itu tuh sebenarnya untuk menjaga apa sih, Mbak Dokter? Ini sebenarnya resiko droplet atau aerosol yang mungkin dikeluarkan pada pasien yang ternyata terkonfirmasi yang kita nggak tahu. Iya. Itu resiko paling aman. Pun sebenarnya masih ada resiko kecil untuk terpapar atau tertular. Cuman ini salah satu langkah untuk mencegah, Untuk mencegah. untuk menurunkan, meminimalisir. Oke. Tuh dengerin. Kalau suami istri ya boleh nempel, tapi di rumah aja, di luar tetap jaga jarak. Karena kan tempat terbuka kita nggak tahu istrinya habis pegang apa, suaminya pegang apa. Ternyata terpapar apa gitu kan Iya. kita nggak tahu. Apalagi yang masih pacaran kan belum muhrim. Nah, katanya sih begitu. Secara teori tapi prakteknya kan nggak tahu juga. Ya, sekarang gini Mbak. Mbak Dokter Iwa kan menangani pasien COVID ya. Iya. Sebenarnya yang dirawat di rumah atau isoman itu kan banyak ya. Iya, benar. Banyak. Nah, untuk yang di rumah atau isoman itu ada nggak masukan umpamanya? Oh ya, kalau pagi harus minum susu, siang harus makan jahe atau apa gitu. iya. Itu gimana? Kalau untuk isoman itu beraktivitasnya baiknya tidak kita berjemur pagi terus olahraga Yang ringan bagus di jam siang. jam berapa sampai jam berapa? 9-10 cukup. Jam Kalau 9. terlalu siang kan terlalu panas ya. Itu 1 jam nggak hitam tuh nanti. 15 menit Oh, sampai 15 sampai menit, 30 menit cukup. Terus mungkin olahraga ringan untuk di siang hari karena untuk menjaga tetap supaya paru-parunya tidak sesak, tidak cepat capek, tidak cepat ngos-ngosan. Karena kan sebenarnya beberapa orang yang terkena COVID ini kadang karena melihat berita yang mungkin sekarang memang terlalu berat ya untuk berita yang beredar itu merasa sesak di rumah, merasa tidak bisa aktivitas banyak. ya jenuh dari psikologis ya, jenuh ya, Pasti ada kena, kejenuhan. pasti kena untuk psikologis. Jadi memang harus dibiasakan untuk latihan olahraga ringan. Di tempat tidur cukup, tidak perlu sampai bergerak, yang penting tiap hari dilakukan. Oke. Terus untuk asupan makanan atau gizinya apa itu Mbak? Makanan atau vitamin gitu? Iya, vitamin di rumah bisa vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc. Itu bebas untuk merek apapun.
Ini sebenarnya bisa Jadi dikonsumsi. nggak ditentukan, harus merek ini atau keluaran dari pabrik ini. Tidak. Yang penting, isinya ini. sama. Ini kawan-kawan harus diperhatikan di rumah pada waktu isoman itu satu vitamin C, vitamin B, D. D, sorry, terus E. vitamin E, Ya. sama Dan zinc. zinc, oke. Tapi katanya ada yang dengar-dengar yang pakai itu B kompleks atau B plus itu? Ya itu bisa. Oh, bisa. Sebenarnya itu untuk meningkatkan imun kita, untuk Oke. memberikan asupan vitamin untuk kita sebetulnya. Oke. Gitu. Kalau untuk makanan sih sebenarnya tidak ada yang khusus, tapi standarnya kalau orang sakit kan harus ada serat, harus ada Oke. protein, karbonya harus seimbang. Tidak, Oke. jangan kan kalau di rumah biasanya fast food ya ini kalau Iya. isoman. Nah itu sebenarnya harus dipikirkan tuh dari sisi serat dan Oke. lain-lainnya sih. Oh, tapi untuk COVID sendiri nggak ada pantangan makanan ya? Ya. Seperti contohnya orang punya darah tinggi, jangan makan kambing iya. gitu. Kalau misalnya memang ada riwayat sebelumnya gula, Oh iya, tetap komorbid ya. Kalau dia punya diet komorbid. diet karbohidrat itu nasinya dikurangin, nah itu tetap berlanjut. Kayak misalnya hipertensi yang kolesterol, minyaknya tuh dikurangin tetap. Oh gitu. Tapi selama dia tidak punya komorbid, itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin punya penyakit bawaan atau istilah ngetrennya sekarang komorbid, ya pasti ada pantangannya. Tapi kalau nggak ada ininya, nggak ada penyakit bawaan atau komorbid, ya harus ngikutin penyakit sebelumnya ya, Iya. pantangannya apa. Oke. Dan harus makan di jam makan kalau saya. Oh, Karena makan kalau di jam kita makan. sakit kan kadang tidak nafsu makan, Iya. tidak mau makan. Iya. Kalau kita nunggu lapar pada saat sakit ya tidak akan lapar. Jadi Oke, memang oke. asupannya memang harus diberikan setiap hari Oke. dengan jumlah yang cukup, dengan jumlah Oke. yang baik. Oke. Oh, sip. Nah, gini Mbak, saya mau tanya Mbak Dokter. Ini setahu saya sebagai orang umum nih, orang Iya. awam nih. Iya. Saya kena COVID nih. Mm-mm. Saya kena COVID, kan belum tentu juga saya COVID itu langsung saya jadi sesak nafas. Iya. Iya kan? Nah, ini ada fenomena yang baru yang di luar ini, yang namanya oksigen habis. Iya. Semua orang ibaratnya sakit nggak sakit, dia stok oksigen untuk di rumah, dengan kata lain sebagai tindakan preventif gitu ya. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Nah ini sebenarnya gimana ini Mbak? Untuk yang isoman sendiri ini gimana? Untuk oksigen itu? Untuk oksigen, sebetulnya oksigen ini diperuntukkan untuk yang memang ada keluhan sesak tapi dengan desaturasi oksigen. Jadi terkadang kita merasa sesak tapi tidak menurunkan kadar oksigen. Iya, saturasi oksigennya nggak turun. Nggak Oke. turun, tapi kita merasa sesak. Nah kalau ini sebenarnya belum indikasi. Belum harus diberikan oksigen. Kenapa? Karena kan oksigen diberikan untuk memberikan supply kepada yang kekurangan. Kalau Oke. misalnya kita memang saturasinya aman tapi ngerasa sesek dan pakai oksigen, sebetulnya belum perlu. Pun tidak pakai oksigen, keluhan ini akan ada. Pun dengan pakai oksigen, keluhan ini pasti dirasakan tidak berkurang karena tadi Oke. memang penyebabnya bukan karena oksigennya kurang, Oke. karena penyebab yang lain. Gitu. Nah, sekarang kan gini nih. Setahu saya oksigen itu kan kita pakai terlalu banyak kan juga nggak boleh kan? Iya, iya. Ada aturannya kan? Bener. Nah itu kalau yang di rumah orang pada nyetok terus pada pakai itu gimana itu? Kalau misalnya sifatnya mungkin ya panik ya untuk Iya. isolasi kan kadang tempat tenaga kesehatan untuk bertanya terbatas. Iya. Pasti mereka melakukan apa yang mereka pikirkan pertama kali, oksigen gitu. Pada saat sesak pasti mikirnya oksigen obatnya. Sebetulnya kalau sifatnya dia sementara ya tidak akan ada keluhan yang cukup signifikan. Tapi kalau sifatnya 24 jam terpasang oksigen terus itu tidak baik. Terlalu banyak oksigen dalam tubuh itu namanya hiperkapni, itu juga nggak Bahaya bagus. juga ya? Nggak baik. Bahaya Jadi juga. memang kalau bisa memang ada tenaga kesehatan yang bisa dikonsulkan lebih baik daripada kita sendiri. Jadi kalau umpamanya masyarakat di luar yang pada
masih mau nyetok oksigen tuh lebih baik konsultasikan dulu Iya, ya. betul. Konsultasikan dulu untuk mengadakan atau istilahnya ini ya cara pemakaian seperti apa. Iya. Sekarang kan banyak orang beli oksigen asal beli taruh di rumah, tahu-tahu sesak napas langsung dipakai tanpa ada aturannya. Iya. Gitu. Sekarang kan di rumah sakit banyak yang mengadakan telemedicine. Jadi konsultasi via aplikasi atau Zoom. Oh, Nah, itu via lebih Zoom. baik sebenarnya untuk yang isolasi-isolasi. Oke. Jadi ada tempat berpijak lah untuk bertanya ini di rumah apa yang harus dilakukan, sesak ini bagaimana, apakah memang Oke. harus di rumah sakit justru tidak boleh diisolasi mandiri di rumah. Gitu. Sekarang gini, ada orang yang memilih isoman daripada di rumah sakit. Itu sebenarnya kriterianya gimana itu, Bu Dokter, yang kira-kira oh ini cukup di rumah aja atau oh ini harus urgent ini, istilahnya memang harus dirawat, itu biasanya indikasi awalnya apa itu? Untuk yang pertama sudah pasti saturasi oksigen ya. Ya. Kadang mempertahankan untuk di rumah saja padahal oksigennya sudah turun. Pada saat oksigen turun, suplai oksigen kan harus terus-terus diberikan. Kalau di rumah kan kita akan ada fase di mana mengisi dulu nih tabung oksigen yang kosong. Jadi kan ada space berapa waktu untuk tidak diberikan oksigen. Nah, itu sebetulnya di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan suplainya terus-terusan. Tidak akan ada fase di mana mengisi dulu nih tabung oksigennya, nggak ada. Itu di rumah sakit. Itu kan ada alat yang kita bisa beli itu untuk mengukur saturasi oksigen ya. Itu sebenarnya dikatakan normal atau dikatakan di bawah normal, itu ukurannya berapa? Normal mungkin itu kawan-kawan di atas, juga biar tahu. Iya, di atas 95%. 95 itu normal. Bagus, 95 sampai 100. 95 sampai 100. Pada saat dia 94, 95 sudah harus stok oksigen di rumah. Harus stok oksigen. Pada saat di bawah 93 atau sampai di bawah 90 itu sudah harus ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit. Tidak bisa dioksigen Tidak bisa sendiri. di rumah. Sudah harus mau nggak mau, misalnya rumah sakitnya rame dok, bagaimana? Cari rumah sakit paling tidak ada suplai oksigennya dulu, jangan cari bed, paling tidak ada suplai oksigen untuk diberikan ke pasien. Berarti sekarang daripada saya nyetok oksigen, mendingan saya beli alat saturasi oksigen dong, ya kan, untuk mengetahui oksigen, saturasi oksigen saya. Iya. Berarti buat apa kalau saya nyetok oksigen, stok oksigen di rumah, kalau saya nggak tahu dari saturasi oksigennya, itu satu. Yang kedua, buat apa saya nyetok oksigen di rumah, kalau saya juga tidak mengerti atau tidak tahu dosisnya pakai oksigen itu sendiri kan? Kapan dipakainya? Gitu. Nah itu teman-teman, ngisep oksigen tuh jangan kayak ngisep rokok, ada takarannya. Rokok kebanyakan aja juga pusing kepala sama pusing di kantong pastinya. Oke. Nah ini yang terakhir, Mbak Dokter Iwa, saya mau tanya ini, mungkin ada nggak sih sedikit pesan Mbak Dokter Iwa ini ke sahabat Celoteh Ontoseno, gimana untuk menjaga hidup sehat dan imun kita naik dan kita pun tidak, istilahnya tidak takut terhadap situasi COVID gini, gimana? Ya kalau dari saya sih sebenarnya untuk takut itu jangan, lebih ke waspada. Karena kalau takut yang kita lakukan itu kadang ada celahnya nih, kayak misalnya untuk prokes cuci tangan, pakai masker itu karena terlalu takut jadi akan ada step yang ketinggalan. Tapi kalau waspada kita alert jadinya. Jadi kita sadar situasi, sadar kondisi, jadi tidak tertutup dengan ketakutan itu sendiri. Untuk cuci tangan pada saat setiap pegang benda di luar rumah, pada saat mau mengganti masker juga cuci tangan, mau mengganti posisi masker juga cuci tangan, karena area mata, hidung dan mulut itu penting. Kadang kita cuci tangan pada saat pegang pintu, pegang meja di luar rumah, tapi pada saat kita pegang masker kita sendiri kita nggak cuci tangan. Di situ kadang-kadang skipnya. Step yang tertinggal itu.
Terus untuk imun sebenarnya untuk berita ini sebaiknya jangan dijadikan momok, tapi untuk dijadikan pengetahuan saja. Oh, jadi lebih lari ke psikologis ya. Iya, Orang kalau kena tekanan psikologis juga imunnya akan turun. Oke. Jadi buat teman-teman yang penting jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, biasakan hidup sehat. Kalau bisa olahraga ya olahraga, Iya. istirahat cukup, sama yang paling penting adalah bahagia. Iya, itu Nah. paling penting. Oke, kawan-kawan, para sahabat semua dari Celoteh Ontoseno, sedikit tadi kita sharing tentang COVID dengan Ibu Dokter ya. Saya mau manggil Mbak, nggak enak juga, nggak pantas Mbak Dokter ya. Ibu Dokter Iwa yang pengalamannya 1,5 tahun ini menangani pasien COVID di daerah Bekasi. Dan semoga sharing ini bisa sedikit memberi informasi kepada teman-teman semua, langkah apa yang akan teman-teman ambil, sikap apa yang akan teman-teman ambil juga, lakukan. Jadi ayolah kita jaga kesehatan kita sama-sama agar COVID cepat lepas dari Indonesia, kita bisa hidup normal lagi, kita bisa nongkrong lagi, dan kita bisa pacaran normal, nggak pakai jarak jauh. Dan sekali lagi saya terima kasih Ya. Ibu Dokter Iwa. Sama-sama. Ya, dan sampai jumpa lagi kawan-kawan sahabat Celoteh Ontoseno di podcast kita yang lain lagi. Juga hari ini kebetulan Mas Wisanggeni dari pagi saya juga belum ketemu, jadi mungkin dia tidak bisa bergabung. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan yang penting satu, tetap Indonesia. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.